Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Reni Andiani dari blog gue @andiani.net. Di video kali ini aku aku mau battle 3 sunstick yang aku punya. Jadi ini tuh ada 2 merek lokal dan 1 merek Korea. Nah, yang merek Korea ini udah aku pakai dari tahun lalu dan ini udah mau habis sih, udah mau habis banget. Dulu juga aku beli pas mereka diskon. Terus yang duanya ini adalah produk yang bisa dibilang baru launching lah. Oke, kita langsung aja ke battle-nya berikut ini. Ini ketiganya ada nih. Ini ya, 3 produknya. Ini ada Mamong, terus ada Wardah, dan ada Something. Untuk sekarang, oke, mungkin yang pertama sekarang kita bahas dari kemasan. Untuk kemasannya sendiri, mereka kemasannya ketiganya beda-beda. Yang paling besar itu adalah yang Mamong. Nih, yang Mamong nih gede ya, kayak gini. Terus yang Wardah dia sedang, dan aku sih paling suka bentuknya yang Wardah ya. Dan yang terakhir ini Something. Yang Something ini adalah yang paling travel friendly. Punya Something ini kecil banget tuh kalau misalnya dibandingin ya. Terus yang kedua kita bandingin dari segi isi. Untuk isinya, tah iya pentingnya. Kalau untuk Mamong dia isinya 20 gram. Terus yang Wardah UV Shield Light Matte Sunstick ini isinya, loh kok dia nggak ada keterangannya isinya berapa ya? Dia kalau nggak salah 25 gram, nanti aku cek lagi. Dan yang Something ini paling pelit isinya karena mungkin kecil, dia isinya cuma 15 gram. Sekarang kita bandingin dari segi harga. Untuk segi harga, aku beli Mamong Everyday Sunstick iya harganya 117.000, tapi harga normalnya itu kalau nggak salah sekitar 170 ribuan di official Mamongnya ya. Dan kemungkinan akan lebih murah kalau beli di all shop reseller gitu yang langsung dari Korea, ataupun mereka reseller Indonesia produk-produk Korea itu pasti lebih murah. Dan untuk glowing up sunscreen stick dari Something ini harganya 125.000. Jujur ini paling mahal. Dan yang terakhir dari Wardah ini harganya 80 ribuan. Bahkan kalau misalnya yang di reseller itu kalian bisa dapat 5.000 atau 10.000 lebih murah. Untuk harga normalnya biasanya ini kalau nggak salah 89.000 apa 90 ribuan gitu. Sekarang kita bicara, tadi udah kemasan, udah harga, udah juga isi, dan sekarang kita ngomongin tekstur. Untuk teksturnya sendiri, untuk kemasannya untuk kemasan yang menang menurut aku itu Wardah karena dia ada pelindungnya lagi. Yang Something dia langsung kayak gini tapi tutupnya kokoh. Terus yang Mamong juga dia langsung kayak gini. Sekarang kita ngomongin tekstur. Bisa dilihat ketiga teksturnya ini beda. Bahkan yang Something dia lebih ke bening ya, warnanya bening, warna kuning gitu. Dia teksturnya seperti ini, padat banget. Ini mengingatkan aku sama deodoran, dan ini nggak ada wanginya. Terus dia glowing finish. Dia cukup nyaman sih. Nih, dia nyaman, terus transparan banget tuh. Dia cukup nyaman, cuma di kulit aku yang berminyak memang berasa kalau ini tuh pakai sunstick gitu. Berasa agak licin nih, aku cobain di kulit ya. Nih, masih berasa agak berat. Tuh. Emang dia glowing, tapi berasa berat. Kalau ini tuh pakai sunscreen masih berasa agak ada minyak-minyaknya. Kedua aku mau liatin tekstur si Mamong. Yang ini tuh paling yang ini teksturnya menurut aku dia matte. Dia lebih ke matte finish. Dibanding yang Something tadi, si Mamong ini lebih matte finish, lebih ke satin finish sih menurut aku. Dia tuh berasa agak powdery, hasil akhirnya agak powdery, nggak licin, nyaman dan ringan. Aku suka yang si Mamong ini. Terus yang terakhir ini adalah yang Wardah UV Shield Light Matte Stick. Ini menurut aku paling greasy, paling berat, slippery banget.
Dia berasa banget kalau kita tuh lagi pakai sunscreen dan hinyai pol tuh. Ini paling berat sih, aku nggak nyangka, aku kira tuh dia ringan banget, dan klaimnya dia tuh kan ini matte finish, tapi ternyata nggak sesuai dengan klaimnya. Kalau di kulit aku yang berminyak, dia nggak ada matte finish sama sekali, bahkan menurut aku satin finish pun enggak. Aku ngerasanya dia itu dewy finish dan kerasa pliket, kerasa greasy, dan perih juga di mata. Yang kedua tadi juga perih, cuman ini perih di matanya lebih berasa. Nggak tahu kenapa ya, sunscreen Wardah itu memang perihnya berasa banget, padahal di klaimnya itu dia itu matte and smooth finish. Smooth finishnya benar, cuma dia nggak matte sama sekali. Terus sekarang kita bandingin SPF-nya. Untuk SPF-nya semua SPF 50 sama ya, berarti rata semua SPF 50. Untuk performance-nya di kulit kayak gimana? Untuk performance-nya sendiri, aku ngerasain yang pertama mungkin si Mamong dulu kali ya, karena aku emang udah pakai sampai bener-bener hampir habis sih, iya mah. Tuh, ini udah putaran terakhir ya, udah nggak bisa diputar lagi. Untuk performance aku suka sama si Mamong Everyday Sunstick ini, karena emang ini ideal banget buat sehari-hari dengan finishnya yang enggak matte finish banget, enggak, dia finishnya lebih ke powdery. Terus juga dia dipakai 4 kali, itu kan dia 4 layer ya. Kalau pakai sunstick itu dia masih ringan, dan dia ada wangi bunga kalendulanya, aku suka. Dan bunga kalendula juga berfungsinya bisa jadi anti inflamasi. Terus dia juga nggak bikin breakout, nggak bikin komedoan juga, enggak nyumbat pori juga, enak buat reapply. Cuma ya kalau misalnya nggak lagi diskon lumayan sih harganya. Tapi overall aku suka sama si Mamong Everyday Sunstick ini di kulit aku yang berminyak ini oke. Terus performance dari Glowing Up Sunscreen Stick-nya siapa ini? Something. Aku kira tuh dia bakal lebih enak daripada yang si Mamong, ternyata enggak. Mungkin karena jenis sticknya juga beda ya, dia karena jenis sticknya juga kayak gini. Emang ini glowing. Untuk yang kulitnya kering ini pasti suka banget sunscreen sticknya Something, karena pasti ada rasa moisturizingnya. Tapi untuk kulit aku yang berminyak ini tuh masih ada rasa greasy sedikit. Terus dia nggak gitu berasa perih, masih ada rasa berat. Kalau ini tuh beneran pakai sunstick gitu. Dan hasil akhirnya dia ada glowing finishnya bagus. Ini aku suka, dia glowing finishnya aku suka. Cuman dia tuh lihat berbekas sih, sama ngangkat sih ke makeup. Jadi kayaknya kalau misalnya ini tuh dipakai kalau buat lagi di rumah aja, atau kalau enggak lagi enggak pakai makeup sih, kayaknya tetap ngangkat. Soalnya menurut aku masih lebih efektif pakai yang bedak kayak si Pure, atau kalau enggak pakai yang sunscreen. Yang terakhir ini ada yang Wardah UV Shield Light Matte Sunstick. Jujur aku rada kecewa karena dia klaimnya itu matte finish, tapi ternyata nggak ada rasa matte finish sama sekali di kulit aku. Dan yang paling notice itu adalah dia bikin perih juga, terus greasy banget di kulit aku yang berminyak. Aku kurang nyaman, bener-bener pliket gitu. Di beberapa menit pertama tuh berasa banget pliketnya berat. Emang lama-lama sih nggak gitu berasa. Kalau misalnya ditimpa make up sih nggak berasa lagi. Cuma kalau misalnya untuk reapply tuh berasa banget. Kalau ini tuh pakai sunscreen yang sumuk gitu loh, apalagi di kulit aku yang berminyak tuh jadinya licin banget gitu. So overall kalau misalnya dari performance dan hasil di kulit aku yang berminyak dan juga berjerawat, yang pertama aku lebih suka yang Mamong Everyday Sunstick karena dia satin to matte finish dan dia powdery, lebih enak dipakai di kulit aku. Yang kedua aku suka yang si Something. Yang Something ini dia aku sukanya itu karena glowing finishnya. Dia masih rada agak greasy tapi masih bisa ditolerir. Dia juga nggak bikin komedoan, nggak nyumbat komedo juga. Dan yang ketiga ya Wardah UV Shield ini, mungkin ini aku bakal kasihin ke mama aku ataupun ke mama aku. Setelah aku bersihin kayaknya aku bakal kasihin aja, atau kalau enggak mungkin bakal aku pakai sampai habis tapi buat di rumah aja, karena berasa banget coy pliketnya. Dan untuk dari segi harga, dari tiga sunscreen ini yang paling murah, yang kedua adalah Mamong, dan yang ketiga adalah Something. So kalian bisa putusin mana yang bakal jadi kebutuhan kalian buat reapply atau buat pakai sunscreen di rumah. Buat yang mager keluarin pakai krim gitu, atau
pakai spray, nggak mau juga, kalian bisa cobain yang sunstick kayak gini. Nextnya mungkin aku bakal cobain yang Ingrid, katanya itu yang lebih bagus lagi. Atau kalau nggak mungkin aku pengen cobain yang Shiseido, karena ini yang si Something ini mengingatkan aku sama Shiseido Sunstick. Cuman yang Shiseido kan harganya mahal banget ya. So that's all sih battle dari aku. Jadi kesimpulannya nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Semua itu kalau skincare itu menurut aku gimana reaksi di kulit masing-masing. Di aku sih ketiganya ini nggak bikin komedoan, nggak bikin jerawatan, oke-oke aja. Cuman rasa di kulitnya aja yang beda-beda, sensasi di kulitnya aja beda-beda, gitu aja sih gitu. So semoga review iya, battle iya bermanfaat buat kalian yang lagi cari referensi sunstick. Nuhun tos naronton, see you on my next video, bye.